Sebenarnya kalau modalnya sendiri, saya modal nekat ya. Nyekolahkan sertifikat untuk mendirikan kandang ini. Ini mungkin dirasakan semua peternak ya. Masuknya daging impor dan susu impor. Banyak peternak sekarang tuh pada gulung tikar gara-gara itu. Penjual-penjual itu menjual dengan harga semurah mungkin tanpa melihat saat Islam yang udah ada. Ternyata penyerapan terbesar daging impor itu 70%-nya diserap untuk pasar akikoh. Itu ya harusnya kebijakan dari pemerintah lah, harus melek. Di peternakan ini banyak mafianya mas. Nah, saya pernah ketipu sampai 900-an juta pernah. Nama saya Muhammad Farid Akrom, biasa dipanggil Farid bisa, atau bisa juga Akrom. Di sini sebagai ownernya Good-D. Good-D ini kita ada peternakan kambing perah dan domba pedaging. Jadi fokusnya kita produksi susu kambing dan ke daging domba. Awal mulanya terbentuk Good-D ini saya merintis tahun 2021 waktu corona. Ini sebenarnya bisnis berkah corona menurut saya. Saya lulus kuliah waktu corona, bingung waktu corona kan bingung cari kerja di mana. Akhirnya saya memutuskan untuk beternak. Untuk ternak kambing sendiri ya sangat besar. Selagi kita masih tinggal di negara yang mayoritasnya Islam, prospek di dunia peternakan khususnya kambing domba ini sangat besar. Karena pasarnya ada dua, pasar untuk religi yaitu akikoh, kurban dan sebagainya. Ada juga pasar untuk umum seperti penjualan daging, warung sate dan sebagainya. Makanya prospek untuk kambing domba sendiri sangat besar di Indonesia. Kambing sama domba itu jauh berbeda. Sederhananya kambing itu makan daun, kalau domba itu makan rumput. Dari situ aja udah berbeda. Biasanya kelebihannya kalau domba itu tidak bau perengus, sedangkan kambing itu bau perengus. Kalau di fisiknya juga jauh berbeda. Dia kan yang tadi dari awal dia makannya rumput ya, jadi dia lebih merunduk, jadi lehernya nggak terlalu panjang. Sedangkan kambing dia makannya daun ya di atas ya, makanya biasanya fisiknya lehernya lebih panjang. Dari situ aja udah kelihatan. Target saya sebenarnya bukan pelihara ternak, saya tuh targetnya pelihara peternak. Itu salah satu tagline yang selalu saya share ke teman-teman semua. Jadi intinya saya tuh bikin closed system ya, bagaimana semuanya untung, antara peternak, pabrik pakan, pengolahan pakan, penyembelihan sama warung sate, semua untung jadi satu sistem dan tertutup seperti itu. Lah misal ada salah satu teman ini punya usaha pakan, jadi saya nampung teman, kita tampung masuk ke sistem kita, bagaimana mereka tetap untung. Ada peternak baru pengen coba, ya saya kasih gambaran dulu peternak itu bagaimana. Setelah itu saya kasih masukan cocoknya dia mau jadi mitra fattening atau mitra breeding ataupun perah. Sebenarnya sistem seperti ini tuh bisa dilihat dari perusahaan corporate secara besar. Salah satu kenapa saya milih peternak kambing itu, belum ada perusahaan besar yang bisa menaungi peternakan kambing domba ya. Nah saya sebenarnya bikin sistem itu, sistem mereka yang bikin closed system, tapi skalanya masih lingkupnya untuk domba pedaging sendiri. Kendalanya dari awal ya, menurut saya itu ternak itu bakat. Saya itu jujur saya bukan bakat peternak. Ya intinya kalau saya beternak sendiri gitu mati gitu lah. Kendalanya dulu itu cari tim yang bisa dia punya bakat ternak. Nah yang kedua, memanage semua peternak. Banyak peternak nih dan mereka punya keinginan masing-masing, harapan masing-masing dan sebagainya. Membikin dia menjadi satu visi dan sebagainya itu susah. Udah permintaan kita bakalan udah beli dari kita, terus pakan juga udah beli dari kita. Tiba-tiba waktu panen mereka ada orang lain yang mau beli terus dilepas ke mereka, kan kitanya jadi rugi. Perputaran closed system kita jadi
terputus gara-gara satu orang ini. Jadi untuk membuat satu sistem ini, satu visi itu agak susah karena banyak orang kan. Sebenarnya 2 kendala itu sih yang saya alami selama ini. Hal tersulitnya ini mungkin dirasakan semua peternak ya, masuknya daging impor dan susu impor. Banyak peternak sekarang tuh pada gulung tikar gara-gara itu. Bayangkan aja, daging impor itu bisa harganya 2 kali lebih murah dari daging lokal. Susu juga, susu itu jauh lebih murah beli susu dari luar, salah satunya Belanda. Seperti itu salah satu kendala saat ini ya. Budaya minum susu di Indonesia sendiri masih sangat rendah. Yang kedua, susu di Indonesia itu hampir semuanya bukan susu, itu creamer atau gula. Bisa dicek aja di kemasan-kemasan di mana supermarket itu ya, sehingga orang-orang beranggapan oh susu itu harganya segini lah. Kendalanya itu, jadi kita menyadarkan masyarakat untuk minum susu aja masih susah, terus bilang kalau susu itu seperti ini aja juga lebih susah, apalagi diserang dengan susu impor ya udah tambah susah lagi. Kendala di domba khususnya di pedaging sendiri, pasarnya di Indonesia itu hampir sebagian pasar religi ya untuk daging, untuk akikah dan kurban seperti itu. Sedangkan persaingan di situ sekarang sudah semakin ketat. Penjual-penjual itu menjual dengan harga semurah mungkin tanpa melihat syariat-syariat yang syariat Islam yang udah ada. Jadi contohnya ada orang menjual akikah dengan harga 1 juta, udah paket udah jadi ya. Nggak mungkin kan kita beli paketan akikah 1 juta, berarti logikanya kambingnya harganya 400-300 ribuan. Harga kambing segitu dapatnya masih cempe, masih belum layak untuk akikah lah ataupun kurban. Nah, di Indonesia ada seperti itu, banyak lah pemain-pemainnya. Ditambah lagi impor masuk daging. Ternyata penyerapan terbesar daging impor itu 70%-nya diserap untuk pasar akikah. Akhirnya menyembelih hewan seadanya, setelah itu dagingnya belikan daging impor, kan sama aja kan. Sebenarnya kalau bisa disalahin ya, pertama kalau importasi dan sebagainya itu ya harusnya kebijakan dari pemerintah lah, harus melek. Selama ini di daging kan yang banyak disoroti daging sapi, sedangkan daging kambing kurang disoroti. Nyatanya banyak mafia-mafia seperti itu. Jadi harusnya pemerintah ikut campur di dalamnya, nggak cuma ngurusin daging sapi dan susu sapi, jadi kambing itu juga. Bertahannya kita tetap menjaga kualitas ya, dan kita selalu menyadarkan konsumen ya, beli akikah ya sesuai dengan syariat, umurnya segini, dah logikanya segini, harga domba disembelih segini, kita masak harganya segini, pas gitu loh. Dan susu ya, kalau mau beli susu yang murni ya ini nggak ada gulanya, nggak ada campuran apapun. Jadi ke konsumen itu selalu saya sadarkan seperti itu. Sebenarnya kalau modalnya sendiri saya modal nekat ya. Jadi waktu corona dulu, waktu susah cari kerjaan kan, saya modal nekat nyekolahkan sertifikat untuk mendirikan kandang ini. Dulu sih sekitar 500-an untuk mendirikan kandang ini. Untuk mulanya sendiri sebenarnya saya 300 juta untuk bangun peternakannya sendiri. Sisanya itu saya untuk beli dombanya yang penggembukan sekitar 100 ekoran. Untuk balik sini alhamdulillah udah balik. Udah balik selama 2 tahun pun sudah kembali modal. Kalau dari Good Danish ya tadi kita bisnisnya ada, fokusnya ada 3. Kambing merah kita produksi susu, domba pedaging kita produksi daging. Yang terakhir di sini yang baru saya bangun pabrik pakan, kita produksi pakan. 3 ini kita juga punya kemitraan. Salah satu contohnya yang di domba ya, di domba untuk pedaging. Kita ada kemitraan penggembukan ataupun breeding. Untuk penggembukan sendiri kemitraannya, peternak nanti beli domba dari kita, beli pakan dari kita, obat-obatan, dan kita bina 2-3 bulan akan kita panen lagi. Itu nanti dapat keuntungan sekitar ROI bersihnya tuh 14%-an. Menurut saya peternak kambing gagal itu karena manajemennya kurang. Karena mereka tuh belum tahu melihara ternak itu fokusnya mau kemana.
ya mungkin sekedar pelihara aja. Kalau orang Jawa bilangnya ternak itu sebagai kelangenan. Misal fokus kita ke kambing perah, ya udah fokusnya cari yang pertama bibitnya, kita harus cari bener-bener bibit kambing perah. Terus yang kedua misal mau ke domba nih, mau ke domba fokusnya kemana, mau breeding atau mau fattening. Kalau breeding kan konsepnya berarti bagaimana kita mencetak anakan sebanyak mungkin dan secepat mungkin, itu fokusnya untuk breeding ya. Sedangkan untuk fattening bagaimana kita menggemukkan domba secepat mungkin. Jadi dilihat dulu fokusnya mau kemana, jangan mencampur semuanya menjadi satu. Makanya di kandang ini kan kita pisah jadi 2 kandang ya, kambing perah di kandang ini, jadi fokus ini semuanya isinya cuma kambing perah. Jadi biar tim kita itu bisa fokus di sini. Kalau yang dipelihara pertama saya dulu waktu 2021 itu pelihara domba dulu. Kita fokus domba. Yang pertama kita jual domba hidup. 2022-2023 itu saya mulai coba jual daging domba. Seiring berjalan waktu saya coba kambing perah yang awalnya cuma 5-6 ekor, lama-lama sekarang populasinya sampai 150-an ekor untuk kambing perah sendiri. Menurut saya karena sebuah prospek menarik di kambing perah ini. Selain kita dapat dari kambingnya, kita juga dapat hariannya dari susunya. Untuk biaya pakannya sendiri kita bisa ditopang dari penjualan susu. Untuk tahunannya sendiri kita bisa jual kambingnya untuk korban ataupun untuk peternak lain. Kalau kambing perah sendiri sekarang ini kita akan pakai kambing jenisnya Sapera, yaitu persilangan antara Sanen yang asli Australia dengan kambing lokal. Dia masa perahnya lebih lama. Di sini ada yang rekor 3 tahun bisa kita perah terus dengan pakan yang sama dengan kambing lokal ya. Ya misal susunya udah habis, masuk kita kambing itu akan masuk ke kandang kawin. Susunya bisa diperah lagi. Anakannya yang betina kita besarkan, anakan yang jantan akan kita jual waktu kurban. Kalau pakan kita sendiri di sini saya itu termasuk peternak tanpa ngarit ya. Jadi semua pakan dari kita itu berasal dari yang pertama limbah-limbah, yang kedua ya bahan samping dari pabrik makanan atau bahan pakan ternak juga seperti jagung. Kalau limbah sendiri kita pakai limbah Fabia, kita pakai limbah kedelai ataupun limbah makanan seperti roti dan sebagainya. Kalau pelajaran terbesar selama saya beternak itu yang jelas itu keikhlasan. Kita tuh melihara makhluk hidup ya ini. Jadi ya resiko terbesarnya ya jelas nyawa. Kambing tiba-tiba mati dan sebagainya ya itu diikhlaskan aja. Itu bisa apa ya, biaya belajar gitulah sebagainya. Itu ikhlas. Yang kedua jangan terlalu nafsu. Dalam artian kita melihat peternakan besar, wow bisa mereka pelihara 2000 ekor dan sebagainya. Ada peternak yang cuma pelihara 100, 200. Kita jangan melihatnya terus jumlah ekornya, tapi lihat sistemnya mereka. Oh dia 1000 ekor, tapi penjualannya amburadul masih tergantung sama orang. Oh dia pelihara cuma 100, tapi dia punya sistem yang kuat, bisa dipelajari. Jadi jangan terlalu nafsu, harus wah target saya harus pelihara 1000 ekor nih. Targetnya ya harus bisa bikin pasar sendiri, bikin sistem sendiri seperti itu. Terus yang kedua bersyukur, kita menjaga ciptaan Allah ya, dan kita juga diberikan amanah pada Tuhan. Di kambing perah ini kalau peternaknya udah emosi, udah nggak tenang dan sebagainya, nanti produksi susunya bakal menurun. Itu ngaruh banget. Tingkat banyak dikitnya susu itu bisa berasal dari kondisi kejiwaannya orang yang merah. Seperti itu. Kadang orang yang emosi dan sebagainya, yang biasanya kambingnya 3 liter diperah bisa cuma 1 liter. Kambingnya ngerasa dia nggak nyaman diperah sama orang yang ini. Kalau dia merah udah biasa, udah tenang, nanti bisa keluarnya bisa 3 liter. Kambingnya juga tenang, diperah bisa banyak. Kalau masalah kerugian terbesar bukan di kematiannya, tapi tertipunya. Di peternakan ini banyak mafianya, Mas. Nah, saya pernah ketipu sampai
Ya 900-an juta pernah. Bukan masalah ternaknya malah, tapi lingkungannya di sini tuh banyak mafia yang bermain di sini. Contohnya misal jual korban, kita sebagai pihak ketiga, nanti mereka jual ke instansi dan sebagainya, ternyata uangnya nggak sampai di kita. Saya pernah beli dari Sumatera dan sebagainya, ternyata nggak nyampe sini dan sebagainya, seperti itu. Maju terus, pikirnya harus maju. Apapun yang udah dilalui, udah rugi, ada masalah ini sama orang, ya kita harus tetap maju aja apa yang akan kita kerjakan ke depan. Kalau kita cuma mikir-mikir itu aja, bisnisnya nggak bakal berkembang. Saya berpesan ke teman-teman semua, terutama yang anak-anak muda ya, itu kalau mau berbisnis jangan gengsi, hilangkan semua gengsi itu. Pesanku kepada peternak yang mau mulai atau yang udah berhasil tapi kok nggak ada keuntungan dan sebagainya, langsung aja ke sini, ke kandang. Siapa tahu kita dapat kerjasama yang menarik. Dan intinya kalau bisnis kan sama-sama cuan. Kesuksesan itu bukan dilihat dari seberapa banyak aset yang mereka miliki, tetapi seberapa besar kemauan mereka untuk bangkit dari kegagalan. Bersama bermetamorfosa.